Pengertian murji'ah. Pengertian murji'ah sendiri berasal dari kata arja'a, yaitu menunda ataupun menangguhkan atau juga penangguhan keputusan atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Munculnya aliran Murji'ah. 1. Permasalahan politik. Ketika terjadi pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, dilakukanlah tahkim arbitrase atas usulan Amr bin As, seorang kaki tangan Muawiyah. Kelompok Ali terpecah menjadi dua kubu, yang pro dan kontra. Mereka memandang bahwa tahkim bertentangan dengan Al-Quran, dengan pengertian tidak bertahkim dengan hukum Allah. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa melakukan tahkim adalah dosa besar dan pelakunya dapat dihukumi kafir, sama seperti perbuatan dosa besar yang lain. 2. Permasalahan ketuhanan. Dari permasalahan politik, mereka kaum Murji'ah pindah kepada permasalahan ketuhanan atau teologi, yaitu persoalan besar yang ditimbulkan kaum Khawarij. Mau tidak mau menjadi perhatian dan pembahasan pula bagi mereka. Kalau kaum Khawarij menjatuhkan hukum kafir bagi orang yang membuat dosa besar, kaum Murji'ah menjatuhkan kaum mukmin. Pendapat penjatuhan hukum kafir pada orang yang melakukan dosa besar oleh kaum Khawarij ditentang sekelompok sahabat yang kemudian disebut Murji'ah, yang mengatakan bahwa pembuat dosa besar tetap mukmin, tidak kafir, sementara dosanya diserahkan kepada Allah, apakah Dia akan mengampuninya atau tidak. B. Sekte-sekte aliran Murji'ah. A. Golongan moderat. Tokoh-tokoh kelompok moderat adalah Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah atau Imam Hanafi, atau Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Golongan moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka. B. Golongan Murji'ah ekstrim. Yang pertama, kelompok Al-Jamiyah. Adapun golongan Murji'ah ekstrim adalah Jahm bin Safwan dan pengikutnya disebut Al-Jamiyah. Yang kedua, kelompok As-Sahiliyah. Bagi kelompok pengikut Abu Al-Hasan Al-Salihi, imam adalah mengetahui Tuhan dan kufr adalah tidak tahu pada Tuhan. Yang ketiga, kelompok Al-Yunusiyah. Kaum Yunusiyah, yaitu pengikut-pengikut Yunus ibnu Aunanumairi, berpendapat bahwa iman itu adalah mengenai Allah dan menundukkan diri padanya dan mencintainya sepenuh hati. Yang keempat, kelompok Al-Ubaidiyah. Al-Ubaidiyah dipelopori oleh Ubaid Al-Muqtaid. Yang keempat, kelompok Al-Hasaniyah. Kelompok ini mengatakan bahwa saya tahu Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini. Maka orang tersebut tetap mukmin, bukan kafir. Yang keenam, kelompok Al-Hailaniyah. Al-Hailaniyah dipelopori oleh Hailan Ad-Damaski. Yang ketujuh, kelompok As-Saubaniyah. As-Saubaniyah yang dipimpin oleh Abu Sauban mempunyai prinsip ajaran yang sama dengan paham Al-Hailaniyah. Yang ke-8, kelompok Al-Marsi'ah. Al-Marsi'ah dipelopori oleh Bishr Al-Marisi. Yang ke-9, kelompok Al-Karimiyah. Al-Karimiyah yang perintisnya adalah Muhammad bin Karam mempunyai pendapat bahwa imam adalah pengakuan secara lisan dan kufur adalah pengingkaran secara lisan. C. Paham-paham aliran Murji'ah. 1. Iman. Cukup dengan mengakui dan percaya kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Amal atau perbuatan tidak merupakan suatu keharusan bagai adanya iman. Berdasarkan hal ini, seseorang tetap dianggap mukmin walaupun ia meninggalkan apa yang difardukan kepadanya dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. 2. Dasar keselamatan adalah iman semata-mata selama masih ada di dalam hati, maka setiap maksiat tidak akan mendatangkan mudharat ataupun gagasan dari seseorang. Untuk mendapatkan keampunan, manusia hanya cukup menjatuhkan diri dari syirik dan mati dalam keadaan akidah tauhid. Kesimpulan,
Aliran Murji'ah yang terpenting dalam kehidupan beragama adalah aspek imam, kemudian amal. Jika seseorang masih beriman berarti dia tetap mukmin, bukan kafir walaupun ia melakukan dosa besar. Adapun hukuman bagi dosa besar itu terserah kepada Tuhan akan diampuni atau tidak.